Pack Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan Kak Resti doakan semoga kalian hari ini dalam keadaan semangat dan antusias untuk memulai aktivitas. Seperti biasa, kita mau merenungkan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan hari ini kita akan renungkan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat ke-13. Kak Resti bacakan ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang mengampuni. Wah, adik-adik pasti kata mengampuni bukan hal yang jarang kita dengarkan ya. Ketika kita di sekolah pasti kita diajarkan bagaimana kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita di rumah kita diajarkan sama orang tua kita bahwa kita harus memaafkan orang tua, memaafkan saudara atau teman atau siapapun. Di sekolah minggu pasti kita diajarkan juga tentang memaafkan. Dan pada pagi hari ini kita juga sama mau belajar tentang memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain. Nah adik-adik, di sebuah keluarga ada dua orang bersaudara namanya John dan James. John dan James ini usia mereka hanya beda setahun. Jadi John ini adalah kakaknya, dia berumur 8 tahun dan James berumur 7 tahun. Jadi adiknya ini kelas 1 SD dan kakaknya kelas 2. Nah, adik-adik sama seperti saudara pada umumnya, mereka senang banget bermain bareng. Suatu hari ketika mereka sedang bermain di kamar di ruang bermain mereka, John yang tadi sedang bermain itu dia sedang membuat menara yang tinggi dari kartu bridge, kartu yang tipis-tipis seperti ini. Dia menggunakan kartu bridge lalu dia berencana membangun menara yang tinggi. Sementara si James juga sama, dia membangun menara tapi dia menggunakan Lego. Jadi kalau dipikir-pikir adik-adik, kira-kira dari menggunakan kartu yang seperti ini dan Lego, mana kira-kira yang lebih kuat? Tentu saja bangunannya James karena dia menggunakan Lego ya. Lebih kuat, lebih mudah dibangun, tidak seperti yang dibangun sama John. Tapi karena mereka sedang bermain ya mereka melakukan sesuai yang mereka mau. Lalu John mulai membangun pelan-pelan. Ketika James melihat, wah ternyata punyanya abangku, punya kakakku ini lebih menarik ya. Daripada bermain Lego, membuat menara yang tinggi dari Lego, ini kurang menantang. Jadi dia mengambil kartu yang dimiliki kakaknya yang masih sisa itu, padahal kakaknya masih sedang membangun. Dia juga mulai membangun. Kakaknya marah-marah, kan kamu tadi pakai Lego, jangan ambil punya aku, nanti gak cukup. Wah adiknya ngotot nih ngambil adik-adik. Apa yang terjadi? Gak sengaja tangan adiknya menyentuh menara yang dibangun sama abangnya kakaknya tadi, hingga runtuhlah menara itu. Akibatnya wah kakaknya sedih banget, kesel. Kan aku udah bilang jangan gangguin, sekarang jadi kayak gini, menaraku hancur. Adiknya juga gak mau disalahin. Tadi kan aku minta bagi tapi kamu gak mau bagi. Akhirnya mereka berantem adik-adik. Mereka berantem sampai gak mau ngomong. Waktunya makan malam mereka gak mau ngomong. Di meja belajar mereka gak saling melihat. Cuek-cuekan. Begitupun sampai besok pagi mereka masih marahan gara-gara itu. Sampai di sekolah mereka gak mau ngobrol juga. Pulang ke rumah mereka gak mau ngobrol. Nah akhirnya karena mereka yang biasanya main berdua ini karena lagi berantem, akhirnya John memutuskan untuk bermain bersama teman-temannya di tetangga rumah. James yang adiknya itu tidak diajak. Ketika James melihat kakaknya gak ada di rumah, dia sangat kesepian. Dia berpikir, aku gimana, aku gak punya teman main, aku mau main tapi ini sepi sekali. Sementara John yang sedang bermain dengan temannya lagi asyik. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang mengampuni. Dari kisah tadi kita bisa melihat ya bahwa masalah kecil hanya dengan bermain saja bisa membuat masalah menjadi besar. Kita bisa bermusuhan. Kita harus belajar mengucapkan kata maaf ketika kita tidak sengaja mengganggu teman kita. Karena apa akibatnya jika kita tidak mau mengampuni? Kita tidak akan memiliki teman.
kita akan kesepian, hati kita tidak akan damai. Yang biasanya kita ceria, kita saling menyapa, sekarang kita harus musuhan. Dan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, kamu harus memaafkan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, masa kita tidak bisa mengampuni teman kita? Masa kita tidak bisa mengampuni kakak atau adik kita yang bersalah kepada kita? Masa kita tidak bisa mengampuni, memaafkan orang tua kita? Nah, jadi pada pagi hari ini adik-adik sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, dan kita belajar dari kedua saudara tadi yang berantem, yang akibatnya mereka jadi sepi ya, tidak ada lagi sukacita di antara mereka. Yuk kita belajar untuk mengampuni, karena dengan mengampuni kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menganjurkan dan sangat mewajibkan kita untuk mengampuni, sebab orang Kristen itu dikenal dengan kasih. Jadi kita harus bisa mengasihi orang di sekitar kita, harus rela mengampuni. Yuk adik-adik, Kak Resti mengajak kita berdoa untuk mendoakan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami belajar untuk mengampuni. Kami tidak mau menjadi seperti kakak adik yang tadi mereka berantem, akibatnya mereka tidak bisa berdamai, nggak ada yang mau minta maaf. Kami mau belajar minta maaf ketika kami bersalah dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kami juga. Terima kasih Bapak, berkati adik-adik dalam melaksanakan aktivitas mereka. Tuhan jaga, lindungi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Jumpa Kids kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.